Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semangat ya untuk belajar bahasa Indonesia. Pagi Bu, alhamdulillah baik. Oke, bagus. Nah, sebelum kita memasuki materi baru, coba Ibu mau sedikit mereview pelajaran kita sebelumnya tentang jenis-jenis teks yang sudah kita pelajari. Siapa yang masih ingat ada teks apa saja yang kita sudah pelajari? Saya Bu, Oke, ya Arif silakan. ada teks deskripsi Bu yang menggambarkan sesuatu, terus ada teks narasi yang isinya cerita. Tepat sekali Arif, penjelasannya sangat jelas dan mudah dipahami. Bagus. Itu artinya kamu sudah menguasai jenis-jenis teks dengan baik. Oke, Ibu acungkan jempol untuk kamu. Saya mau menambahkan, kita juga pernah belajar tentang teks produser yang isinya itu langkah-langkah cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, Ibu senang sekali melihat kalian semua masih ingat materi sebelumnya. Itu akan menjadi modal kita untuk memberi materi hari ini. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi, di mana bedanya dengan teks narasi atau teks deskripsi. Itu isinya ada teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan di mana proses terjadinya sesuatu fenomena baik, fenomena alam, sosial, budaya atau ilmu pengetahuan secara logis dan sistematis. Contohnya ada fenomena yang sering dijadikan teks eksplanasi: banjir, gempa bumi, pelangi, proses terjadinya hujan, dan lain-lain. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan tentang definisinya? Jangan ragu kalau ingin bertanya. Oke, Arif, ada yang mau ditanyain? Bu, saya masih bingung bedanya berita sama teks eksplanasi itu apa ya? Oke, pertanyaan bagus, Arif. Nah, bedanya itu kalau berita itu lebih fokus pada apa dan siapa, sedangkan kejadiannya itu teks eksplanasi ini lebih fokus pada bagaimana dan mengapa sesuatu peristiwa atau fenomena bisa terjadi jika dia menjelaskan prosesnya secara ilmiah atau logis. Coba perhatikan contoh berikut ini.
Nah, untuk contoh atau ciri-ciri eksplanasi itu ada seperti ini. Umumnya teks eksplanasi yang pertama berisi tentang fakta atau faktual, yang kedua menjelaskan proses sebab dan akibat, yang ketiga terdiri atas struktur, pernyataan umum, deretan penjelasan, dan penutup. Dan yang keempat itu ada menggunakan konjuksi kausalitas seperti karena, akibat, sehingga. Dan yang terakhir itu ditulis secara ilmiah dan logis. Seperti itu, Arif. Sekarang mari kita gambarkan fenomena dengan menjelaskan secara singkat mengapa itu terjadi. Misalkan ada contoh hujan. Ibu akan memberikan contoh dan fenomena secara singkat. Kita ambil yang pertama itu ada contoh fenomena alam yaitu hujan, di mana terjadi karena adanya proses penguapan air laut oleh panasnya matahari sehingga uap air itu naik ke atmosfer dan mengalami kondensasi menjadi awan. Ketika awan itu sudah terlalu berat, maka turunlah hujan. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya contoh fenomena alam itu seperti apa aja, nanti Ibu akan putarkan beberapa video contoh fenomena alam yang ada pada di dunia ini. Oke. Belajar, mendengarkan, dan melihat dokumenter, Ibu punya videonya yang tadi Ibu bilang, dimana contoh videonya itu tentang gerhana bulan. Nanti Ibu akan kasih lihat ya, dan perhatikan baik-baik. Ini akan membantu kalian memahami konsep secara lebih dalam. Nah, bagaimana anak-anak sekarang sudah lebih terbayangkan apa itu teks eksklamasi, yaitu teks menjelaskan proses mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar antum semua pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan keempat, dan pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tentang gempa bumi, gunung meletus dan juga tsunami. Hingga banjir bandang. Gempa bumi, wow. Semua orang sudah tidak asing lagi dengan kata gempa bumi tentunya. Gempa bumi merupakan suatu petanda bahwa bumi kita ini tetap aktif dan terus bergerak. Dahulu, daratan benua kita saling berdekatan, tetapi karena proses pergerakan bumi yang terjadi berjuta-juta tahun yang lalu menyebabkan terpisahnya daratan dan naiknya beberapa dasar laut ke permukaan hingga seperti sekarang ini. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak kepulauan dan menjadi titik pertemuan
3 lempeng besar bumi sehingga menyebabkan sering terjadinya gempa bumi. Peristiwa gempa bumi terjadi secara berkala dan berulang-ulang. Sebagai contoh adalah gempa bumi di Aceh, terjadi pada tahun 1861, 1907, dan pada tahun 2004 yang menyebabkan tsunami dengan korban meninggal 60.386 jiwa. Peristiwa gempa bumi di Selat Sunda terjadi pada tahun 1883 dengan meletusnya Gunung Krakatau yang mengakibatkan tsunami besar pada waktu itu. Gempa bumi di Yogyakarta terjadi pada tahun 1867, 1937, 1943, 1981, dan yang terakhir adalah tahun 2006 yang mengakibatkan korban meninggal 5.199 jiwa. Selanjutnya adalah gempa bumi di NTT Flores terjadi pada tahun 1989 dan 1992. Gempa bumi di Sulawesi terjadi pada tahun 1927, 1938, 1968, dan 1996. Contoh terakhir adalah peristiwa gempa bumi yang terjadi di Papua pada tahun 2009. Rentetan peristiwa gempa bumi membuat kita lebih waspada dan siap dalam menghadapi bencana karena gempa bumi bisa terjadi kapan saja selama bumi masih bergerak. Apa itu gempa? Gempa adalah pergerakan permukaan bumi akibat gelombang yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam lapisan bumi. Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi? Gempa bumi sering terjadi di Indonesia karena letak Indonesia yang berada di jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Tahukah kamu bahwa bumi memiliki lapisan? Ya, bumi merupakan planet yang memiliki struktur lapisan bumi yang terdiri dari lapisan bawah dari tempat kaki kita berpijak sampai kepada inti dalam bumi. Lempeng bumi mempunyai 4 lapisan, diantaranya 1. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan struktur lapisan bumi bagian paling luar dari planet bumi. Lapisan ini berfungsi sebagai tempat tinggal semua makhluk hidup. 2. Mantel bumi. Lapisan mantel bumi ini merupakan lapisan yang paling tebal, serta memiliki kandungan magma yang sering kita lihat ketika terjadi erupsi gunung meletus. 3. Inti luar. Inti bumi merupakan bagian terdalam dari struktur lapisan bumi ke bawah, terdiri dari bahan besi dan nikel yang sangat panas dan cair. 4. Inti dalam. Lapisan inti dalam merupakan pusat terdalam dari inti bumi, tersusun dari material yang bersifat pejal atau keras dan ditutupi oleh struktur cairan kental dengan suhu yang tinggi. Lempeng tektonik adalah lapisan terluar bumi kita, terbuat dari suatu lempengan tipis dan keras yang masing-masing saling bergerak relatif terhadap yang lain. Gerakan ini terjadi secara terus-menerus sejak bumi ini tercipta hingga sekarang. Di bumi terdapat 7 lempeng utama, dan lempeng-lempeng litosfer ini mengapung di atas astenosfer. Mereka bergerak relatif satu dengan yang lainnya di batas-batas lempeng, sehingga mengakibatkan gempa bumi, aktivitas vulkanik, pembentukan gunung, dan palung samudra. 7 lempeng besar tektonik di dunia: lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Afrika, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, dan lempeng Antartika. Lempeng tektonik di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Tahukah kamu mengapa lempeng tektonik bergerak? Lempeng tektonik dapat bergerak karena kepadatan relatif litosfer samudra dan karakter astenosfer yang relatif lemah. Pelepasan panas dari mantel sebagai sumber asli dari energi yang menggerakkan lempeng tektonik. Kelebihan kepadatan litosfer samudra yang membuatnya menyusup ke bawah di zona subduksi adalah sumber terkuat pergerakan lempengan.
Sudah tahukah kenapa terjadi gempa bumi? Ya, karena lempeng bergerak, maka terjadi penyimpanan energi pada lapisan bumi. Dan saat tidak kuat, maka energi terlepas dan terjadilah gempa bumi. Batas-batas lempeng. 1. Divergen. Dua lempeng saling bergerak menjauh satu sama lain. Pada lempeng samudra, proses ini menyebabkan pemekaran dasar laut. Sedangkan pada lempeng benua, proses ini akan menyebabkan terbentuknya lembah retakan akibat adanya celah antara kedua lempeng yang saling menjauh tersebut. Contohnya adalah mid-oceanic ridge dan zona retakan. 2. Konvergen. Dua lempeng yang saling bertumbukan satu sama lain sehingga membentuk zona subduksi. Dan jika salah satu lempeng tersebut bergerak di bawah yang lain, akan mengakibatkan terbentuknya palung. Contohnya adalah pegunungan Andes di Amerika Selatan. 3. Transform. Pergerakan lempeng bumi yang mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar transform. Contohnya adalah sesar San Andreas di California. Gempa bumi berdasarkan penyebab. Berikut adalah jenis penyebab terjadinya gempa bumi. 1. Gempa tektonik. Gempa tektonik ini terjadi akibat bergeraknya lempeng atau kerak bumi. Tiap-tiap lapisan memiliki kekerasan dan massa jenis yang berbeda satu sama lain. Lapisan kulit bumi tersebut mengalami pergeseran akibat arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Karena gesekan antar lempeng inilah yang menyebabkan gempa, dan ini yang paling sering terjadi selama ini. 2. Gempa vulkanik. Sesuai dengan namanya, gempa vulkanik atau gempa gunung api ini merupakan peristiwa gempa bumi yang disebabkan oleh gerakan atau aktivitas magma dalam gunung berapi. Gempa ini dapat terjadi sebelum dan saat letusan gunung api. Getarannya kadang-kadang dapat dirasakan oleh manusia dan hewan sekitar gunung berapi itu berada. 3. Gempa runtuhan. Gempa ini merupakan gempa bumi yang terjadi karena adanya runtuhan tanah atau batuan. Lereng gunung atau pantai yang curam memiliki energi potensial yang besar untuk runtuh. Juga sering terjadi di kawasan tambang akibat runtuhnya dinding atau terowongan pada tambang-tambang di bawah tanah, sehingga dapat menimbulkan getaran di sekitar daerah runtuhan. Namun dampaknya tidak begitu membahayakan. Justru yang bahaya adalah akibat timbunan batuan atau tanah longsor itu sendiri. Gempa bumi berdasarkan gelombang. 1. Gelombang primer. Gelombang primer disebut juga dengan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang merambat di permukaan bumi. Gelombang ini merambat dengan kecepatan yang sangat cepat, yaitu 7,14 km per detik, dan getaran ini biasanya berasal dari pusat hiposentrum. 2. Gelombang sekunder. Gelombang sekunder atau gelombang transversal adalah getaran yang merambat di permukaan bumi. Akan tetapi, kecepatan gelombang sekunder ini lebih lambat dari gelombang primer. Gelombang sekunder tidak bisa merambat pada permukaan bumi yang cair atau lapisan cair. Berdasarkan kedalaman gempa bumi. 1. Gempa bumi dalam. Kedalaman gempa bumi ini lebih dari 300 km di bawah permukaan laut. 2. Gempa bumi menengah. Kedalaman gempa bumi ini antara 100 sampai 300 km di bawah permukaan laut. 3. Gempa bumi dangkal. Kedalaman gempa ini kurang dari 100 km di bawah permukaan laut. Alat untuk mengukur gempa bumi. Seismograf adalah alat atau sensor getaran yang dipergunakan untuk mendeteksi getaran pada permukaan tanah. Dengan menggunakan alat ini, manusia bisa mendeteksi kekuatan getaran dan arah yang akan dilewati getaran tersebut. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hiposentrum. Sedangkan epicentrum adalah permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum. Saat terjadi pergerakan lempeng, gelombang seismik muncul di hiposentrum. Kemudian gelombang tersebut merambat dari hiposentrum ke segala arah seperti yang diilustrasikan di dalam video. Proses gempa bumi.
Gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan, dan tekanan ini disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama, tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempeng, dan pada saat itulah gempa bumi terjadi. Gempa bumi yang paling parah biasanya terjadi di perbatasan lempeng kompresional dan translasional. Karakteristik gempa bumi. 1. Berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. 2. Lokasi kejadian tertentu. 3. Akibatnya dapat menimbulkan bencana. 4. Berpotensi terulang lagi. 5. Belum dapat diprediksi. 6. Tidak dapat dicegah, tetapi akibatnya dapat dikurangi. Akibat gempa bumi. Berikut adalah dampak terjadinya gempa bumi. 1. Longsor. Gempa bumi dapat mengakibatkan terjadinya getaran atau goncangan di permukaan bumi yang bisa menyebabkan bencana lain. Dan getaran tersebut juga bisa mengakibatkan tanah dan batuan keluar dan menyebabkan tanah longsor. 2. Tsunami. Gempa bumi adalah faktor utama yang menyebabkan bencana besar lain seperti tsunami. Gempa yang memicu terjadinya tsunami adalah gempa tektonik. Semakin besar kekuatan gempa, maka akan semakin besar pula kekuatan tsunami. Selain kekuatan, juga seberapa dekat jarak pusat dengan laut. 3. Banjir. Getaran bisa menyebabkan keluarnya air waduk, danau menjadi rusak, sehingga tidak bisa menampung air. Dengan begitu, air akan mengalir memenuhi daerah sekitar yang lebih rendah. 4. Kebakaran. Getaran saat gempa juga bisa menyebabkan kebakaran yang diawali dengan robohnya bangunan. Karena kerusakan pada bangunan akan mengakibatkan terputusnya aliran listrik dan kebocoran tabung gas. 5. Kerusakan lingkungan. Getaran yang dihasilkan gempa bumi dapat merusak keadaan lingkungan sekitar, seperti rusaknya rumah-rumah warga, gedung-gedung, dan menyebabkan terkikisnya lapisan tanah. 6. Kerusakan bangunan. Bangunan yang berada di atas tanah bisa hancur atau roboh karena getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi. Semakin besar kekuatan, maka kerusakan ini juga semakin besar pula. 7. Terjadinya korban jiwa. Saat terjadi gempa bumi, seseorang berpotensi untuk terkena runtuhan-runtuhan bangunan yang roboh, atau bisa juga terperangkap di dalam sebuah gedung atau bahkan terseret arus saat terjadi tsunami. Siaga bencana saat gempa bumi. Dari penjelasan tentang gempa bumi di atas, kita sudah mengetahui bahaya gempa bumi. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi bencana gempa bumi? Terdapat 3 tahapan dalam menghadapi bencana gempa bumi, yaitu 1. Prabencana, yang meliputi mengetahui dan mempelajari sosialisasi tentang penyebab gempa bumi, memperhatikan sistem peringatan dini, dan membuat sistem peringatan dini mandiri seperti mengikat benda-benda yang tergantung dengan kuat, melaksanakan dan mengikuti simulasi, menyiapkan tas siaga bencana, dan membuat konstruksi rumah tahan gempa. 2. Saat bencana. Saat di dalam rumah, berlindunglah di bawah meja, dan apabila tidak ada meja, lindungilah kepala menggunakan bantal. Di dalam lift. Jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi. Jika sudah terlanjur terjebak di lift, segera hubungi manajer gedung dengan menggunakan interphone jika tersedia. Saat kamu di sekolah dan ketika gempa bumi sudah mereda, segera keluarlah secara berurutan dan carilah tempat yang lapang. Saat di gunung atau di pantai, jika ada tanda-tanda tsunami yang tampak, cepatlah mengungsi ke daratan yang lebih tinggi. Saat kamu berada di luar rumah, jangan panik dan hindari bahaya dari reruntuhan gedung ataupun papan reklame dan ikuti semua petunjuk dari petugas atau satpam. Ketika di dalam mobil, jauhi persimpangan. Pinggirkan dan hentikan mobil di tempat yang terbuka. Kemudian keluarlah dengan segera dan ikuti instruksi dari radio mobil. Saat di kereta api, peganglah erat pada tiang atau kursi kereta
sehingga tidak akan terjatuh seandainya kereta berhenti secara mendadak. 3. Setelah bencana gempa bumi, periksa kondisi keluarga dan sekitar. Laporkan kejadian, kerugian, serta korban orang hilang. Bangun kembali bangunan yang sudah rusak dengan konstruksi bangunan tahan gempa. Jauhi bangunan yang sudah retak-retak dan tidak aman. Bersama, memperbaiki rumah atau kerusakan sarana dan prasarana di sekitar wilayah bencana. Baik anak-anakku, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai tentang tsunami. Mohon perhatikan video berikut ini. Tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang berarti pelabuhan dan name yang berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air. Letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau, longsor di bawah laut, dan atau hantaman meteor di laut. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah: pada umumnya, di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Di Indonesia, tsunami dapat terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Gempa bumi di bawah laut penyebab tsunami memiliki kekuatan gempa atau magnitudo lebih besar dari 6,8 skala Richter dengan kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km dan pola patahan adalah sesar naik turun. Upaya pengurangan resiko bencana tsunami dapat dilakukan dengan pembangunan sistem peringatan dini tsunami, pembangunan tempat evakuasi atau shelter di sekitar daerah pemukiman, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko, penanaman mangrove, serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami. Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang tsunami dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami. Segera melapor secepatnya pada pihak berwenang jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Segera naik ke tempat yang tinggi, pegunungan, atau gedung yang tinggi jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Beritahu orang-orang sekitar dan ajak serta ke tempat yang tinggi. Jika sedang di dalam perahu atau kapal di tengah laut dan mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai, arahkan perahu ke laut. Gelombang pertama biasanya disusul gelombang berikutnya. Pastikan gelombang telah benar-benar mereda sebelum turun ke daerah yang rendah. Lakukan pertolongan pertama pada para korban. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja, silakan kerjakan soal-soal ini dan Ibu akan berkeliling untuk memantau kalian jika ada kesulitan. Nah, untuk Ibu mengamati cara kerja kalian, di sini Ibu memberikan kertas soal. Nah, untuk Arif silakan
Jika ada kesulitan itu di mana bisa ditanyakan oleh ibu. Bu, saya mau nanya, saya masih bingung menentukan mana bagian pernyataan umum, deret penjelas, sama interpretasi. Oke, tidak masalah. Coba kalian ingat lagi, bagian pertanyaan umum itu biasanya ada di awal dan mengenalkan topiknya. Deret penjelasan itu jantungnya teks dan isinya itu urutan mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi. Nah, interpretasi itu biasanya kesimpulannya atau pandangan penulis di akhir. Coba kalian beri stabilo yang berwarna untuk membedakan setiap bagiannya. Dengan melihat visual warna mungkin kalian akan lebih bisa membedakannya. Baik ibu, baik anak-anak, waktu diskusi kalian sudah habis. Ada yang mau berbagi hasil pekerjaan untuk atau mungkin ada hal menarik yang kalian temui saat berdiskusi. Oke, terima kasih Arif, penjelasannya yang sangat baik. Ibu melihat kalian sudah mulai memahami konsep teks eksplanasi dengan baik dari segi struktur maupun ciri bahasanya. Hari ini kita sudahi belajar definisi teks eksplanasi, bagaimana strukturnya dan ciri-cirinya ke bahasanya. Ingat, memahami teks eksplanasi itu penting agar kita bisa memahami berbagai fenomena di sekitar kita secara logis dan runtut. Nah, untuk minggu depan kita akan mencoba menulis teks eksplanasi sederhana berdasarkan fenomena yang kalian pernah temui. Jangan lupa pelajari kembali materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas, jangan sungkan untuk bertanya. Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya kalian hari ini. Kalian semua hebat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.